Cepet Ya, ya. Maksudnya naik-naikkan untuk kursornya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan ngebahas tentang mesin listrik arus searah dengan materi paralel generator DC. Untuk paralel DC connection bisa dilihat rangkaiannya, prosedurnya seperti yang tertulis pada gambar paralel DC generation. Untuk prosedur yang pertama, tutup disconnecting switch generator pada sisi incoming mesin. Yang kedua, jalankan penggerak mula dan sesuai kecepatan tetapan. Yang ketiga, sesuaikan tegangan masukan mesin menjadi beberapa volt lebih tinggi dari tegangan bus. Yang keempat, tutup pemutus generator. Yang kelima, putar rheostat Medansen mesin masuk ke arah naikkan tegangan. Dan putar mesin lain atau mesin tegangan rendah hingga distribusi beban diinginkan tercapai. Distribusi beban ditunjukkan pada ampere meter masing-masing. Wattmeter tidak digunakan. Karakteristik segitiga pembagian bus antar generator DC secara paralel. Di situ bisa dilihat grafiknya. Ada gen A, ada gen B. Di sini gen A itu adalah generator, gen B generator B. Untuk stabilitas pengoperasian, pengaturan tegangan harus antara 3 dan 8%. Karakteristik segitiga sebagai alat penyelesaian masalah distribusi beban. Di situ dirumuskan delta V bus per delta I sama dengan V rate kali VR per 100 dibagi V rate. VR sama dengan voltage regulation. Di situ bisa dilihat grafiknya. Di sini ada contoh. Untuk contoh 1, A 300 kW, 250 VDC generator A with a voltage regulation of 3.0%. And 400 kW, 250 VDC generator B with a voltage regulation of 5.0%. Are operating in parallel and taking equal shares of a 350 kW, 250 V bus load. A one-line diagram of the parallel machine is shown in a figure 12.19. Jadi di situ bisa dilihat soalnya ada generator A dan generator B. Dari rumus tadi, I-rate sama dengan 300.000 dibagi 250 sama dengan 1.200 ampere. IB-rate sama dengan 400.000 dibagi 250 sama dengan 1.600 ampere. Delta V bus per delta I kali VR dibagi I-rate. Delta V bus per
A1A sama dengan 250 kali 0,03 per 1200. Delta IA sama dengan 160 delta Febas. Delta Febas per delta IB sama dengan 250 kali 0,05 per 1600, sehingga ketemunya delta IB sama dengan 128 delta Febas. Di sini arus delta IA plus delta IB sama dengan delta Febas 1600 plus 128. Original bus current sama dengan 350.000 dibagi 250 sama dengan 1.400 ampere. New bus current 2.500 ampere. Each generator 1.400 A dibagi 2 sama dengan 700 ampere. IA plus delta 2.500, 1.400, 100 ampere. Ekuivalen 12 min 10, kemudian 12 min 9, yakni 1.100 sama dengan delta Febas 28. Sehingga ketemu adalah 82 volt. Di situ bisa dilihat grafiknya atau gambarnya, gambar beban arus untuk generator A. Untuk soal atau jawaban yang B, Vbus sama dengan 250 min AV bus sama dengan 53,82. Sehingga ketemunya adalah 246,18 volt. IA sama dengan 700 plus delta IA sama dengan 700, 110 kali 3,82. Sehingga ketemunya adalah 1.311 ampere. IB sama dengan 700 plus 128 kali 3,82. Sehingga ketemunya adalah 1.189 ampere. Untuk bebannya 1.311 dikurangi 1.200 per 1.200 kali 100, sehingga ketemunya adalah 9,2%. Di situ banyak ya, ada beberapa contoh lainnya, yakni contoh 2. Untuk contoh 2 mungkin nanti penyelesaiannya sama dengan di contoh 1. Nanti bisa dilihat, bisa dipelajari. Untuk soal contoh 2, IA-nya sama dengan 200 plus 100 sama dengan 300 ampere. IB sama dengan 500 plus 300 sama dengan 800 ampere. Mungkin penjelasan dari materi kali ini cukup. Kalau ada yang mau ditanya. Mbak, pengertian TS, Mbak. Tanda musyawarah kah? Mbak Bu Eni.
Ya, halo, gimana Mas? Ini mau tanya ini, Ya, biar tanya-tanya. apa yang mau ditanyakan? DS. DS, Disconnection switch. disconnecting switch. Disconnection Ini switch. maksudnya apa? Pengertiannya atau apa? Oke, Pengertiannya toh. oke, siap. Untuk Kayaknya aku ini waktunya. disconnecting switch adalah peralatan yang digunakan untuk memutuskan distribusi. Gitu ya? Bisa Ya, dipahami? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Yuk. Ada di ya, sini ada yang mau ditanyakan? izin bertanya, Bu Eni. Ya, Coba ya lihat Mas. di gambar tadi apa ya? Eh, paralleling DC generator. Ya. Nah, itu untuk Ini pengertiannya atau bagaimana? di situ kan eh, ada gambar disconnection switch ya, Bu Eni. Itu disconnection Ya, switch itu eh, apa? Terima kasih. oke. Terima kasih Mas Fikri. Eh, Terkait dengan disconnecting switch atau DS adalah peralatan yang digunakan untuk memutuskan aliran arus dalam sistem transmisi atau distribusi. Demikian Mas Fikri. Sudah jelas atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ini itu insya Allah udah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Fikri. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup kali ya, Bu. Cukup baik. Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam ini, kita akan ngebahas tentang mesin listrik arus searah dengan materi prinsip kerja, tegangan induksi, dan eksitasi medan pada generator DC. Bagian generator DC. Di situ ada gambar tentang generator DC, prinsip generator DC, ada komutator, ada armatur atau coil, kemudian magnet, sama brush. Pada konstruksinya generator AC dan DC tidak berbeda jauh. Hanya saja pada generator DC pada ujung porosnya tidak menggunakan slip ring, namun menggunakan split ring atau komutator untuk meneruskan arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetnya. Konstruksi brush ini seperti satu buah cincin belah dengan brush pada bagian kiri dan kanannya, dan pada saat armatur berputar menghasilkan arus DC karena masing brush kiri dan kanan bertindak sebagai brush positif dan negatif. Dinamo sepeda. Di situ ada gambarnya bahwa dinamo sepeda dengan kumparan sebagai stator. Penerapan hukum Faraday pada dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik pada sepeda. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan
didapatkan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda, sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, fluks yang kandung kumparan berubah-ubah. Perubahan fluks tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Kalau pada siang hari kita melepaskan dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala. Prinsip generator DC. Lilitan penghantar pada rotor berputar memotong garis-garis medan magnet yang berasal dari kutub di stator sehingga pada lilitan terinduksi GGL. GGL yang dibangkitkan merupakan tegangan bolak-balik. Untuk mendapatkan tegangan searah, maka digunakan komutator dan sikat. Prinsip kerja generator DC. Di situ bisa dilihat di dalamnya generator, kemudian sinyalnya juga. Prinsip kerja generator DC untuk komutator. Komutator mengkonversi tegangan AC yang dibangkitkan generator menjadi tegangan DC. Komutasi generator DC. Di situ bisa dilihat ada bentuk gelombang, yakni sinus, tapi untuk yang positif, tegangan induksi. Tegangan induksi EA pada generator sebanding dengan fluks pada generator dan kecepatan putaran generator. EA sama dengan CNQ, di mana C adalah konstanta, N kecepatan putaran atau RPM, Q fluks medan atau WB. Nilai C dipengaruhi oleh jumlah konduktor belitan, jumlah kutub, serta jalur paralel belitan. C sama dengan ZP per 60A, dengan Z adalah jumlah konduktor, P jumlah kutub, dan A adalah jumlah jalur paralel. Eksitasi medan. Medan magnet generator DC umumnya disediakan oleh arus eksitasi harus dialirkan ke kumpul dan magnet. Arus eksitasi dapat berupa sumber DC eksternal ke generator diambil dari output generator DC itu sendiri, menjadikan generator eksitasi sendiri. Pengaturan tegangan generator DC. Mengubah kecepatan putaran. Jika kecepatan putaran naik, maka tegangan induksi EA akan naik, sehingga tegangan terminal VT akan naik juga. Mengubah arus medan.
Jika tahanan medan RF diturunkan, arus medan dan fluks akan naik. Kenaikan fluks menyebabkan EA naik, sehingga tegangan terminal pun menjadi naik. Kurva magnetisasi generator DC bisa dilihat. IF menghasilkan MMF. MMF menghasilkan fluks sesuai dengan kurva magnetisasi. EA sebanding dengan fluks. Kurva EA terhadap IF sesuai dengan kurva magnetisasi. Reaksi jangkar. Di situ bisa dilihat fluks medan menembus jangkar pada kondisi tanpa beban. Kemudian fluks akibat arus jangkar kondisi berbeban. Itu untuk gambar B ya. Kemudian fluks medan akibat reaksi jangkar pada kondisi berbeban. Ada di gambar C. Pada kondisi berbeban, arus mengalir di jangkar sehingga kumparan jangkar menghasilkan fluks magnet menyebabkan pergeseran atau perubahan fluks medan magnet. Pembangkit tegangan generator berpenguatan sendiri. Di situ bisa dilihat kurvanya. Pembangkitan tegangan mula berasal dari flux residu pada kutub. Kemudian ketika motor diputar akan timbul GGL induksi kecil, sehingga menimbulkan arus medan yang memperkuat flux residu. Tegangan induksi bertambah, seterusnya sampai didapat tegangan stabil. Kegagalan start. Penyebab kegagalan pembangkitan tegangan. 1. Tidak ada fluks magnet residu pada generator. Jika fluks residu Fres sama dengan 0, maka EA sama dengan 0. Kedua, arah putaran generator terbalik atau hubungan kumparan medan dibalik. Pada kasus ini, fluks residu menghasilkan EA. Akan flux sehingga flux justru akan berkurang. 3. Nilai resistansi medan lebih besar dari nilai resistansi kritis. Sifat-sifat generator DC. DC generator. Perangkat mekanik yang mengkonversi energi kinetik ke dalam energi listrik dengan sinyal DC. Sering disebut juga sebagai dinamo listrik. Memiliki komutator untuk mendistribusikan arus induksi ke sirkuit, sekaligus mengkonversi ke bentuk pulsa DC. Tegangan output yang dihasilkan relatif lebih rendah. Kehilangan daya yang lebih besar. Pada split ring karena adanya percikan atau bunga api pada DC generator.
Itu untuk arus diinduksi pada bagian rotor. Kemudian menghasilkan arus listrik DC atau direct current atau arus searah. Terdapat batasan tegangan karena seiring bertambah tegangan, maka akan muncul percikan pada komutator dan bisa merusak part atau bagian. Sifat-sifat generator DC selanjutnya yakni umur pemadamannya bunga api. Kemudian diperlukan efisiensi kultur karena proses kerja split ring tidak efisien. Selanjutnya, desain lebih kompleks. Tidak disarankan untuk ditransmisi ke lokasi yang jauh karena diperlukan biaya yang lebih besar. Selanjutnya, biasa digunakan pada perangkat motor DC seperti sistem subway dan sistem backup baterai. Tidak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh Mbak saya? Mungkin Oh bisa ya, ke silakan Mas Mahfud. mungkin bisa ke slide yang bagian generator dulu ya Mbak ya. Baik. Nah, di situ kan ada armatur coil kan. Betul Mbak? Ya, Nah, betul. armatur coil itu apa ya Mbak? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Oh, baik Mas Mahfud. Terima kasih atas pertanyaannya. Armatur atau koil adalah komponen penting pada motor starter yang memiliki fungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Armatur merupakan susunan beberapa komponen yang disusun menjadi satu unit. Armatur didefinisikan sebagai komponen mesin listrik. Armatur melakukan AC bahkan pada mesin DC melalui komutator atau karena pergantian elektronik seperti pada motor DC brushless. Armatur juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kerja motor starter. Tanpa armatur, motor starter tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga tidak dapat menghasilkan gerak putar. Seperti itu, Mas Mahfud, penjelasannya bisa diterimakah? Baik Mbak, bisa diterima. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu Yani, Ya, Mas Fikri, monggo. coba di slide itu Mbak komutator. Komutator. Ya, Pertanyaannya gini Bu, fungsi dari komutator pada generator DC itu apa ya? Terima kasih. baik Mas Fikri, terima kasih atas pertanyaannya. Fungsi komutator pada generator DC yakni sebagai kontak geser antara karbon brush yang fix dengan armatur yang berputar untuk mengambil. Seperti itu Mas Fikri penjelasannya. Apakah bisa diterima? Terima Pertanyaan lagi atau cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih banyak atas kesempatan untuk malam ini.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selesai. Enak badan. Hah? Bentar, kepencet record.